Kisah kelinci dan kura-kura. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat. Hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kuralah yang jadi pemenangnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh memandang remeh orang lain ataupun merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki. Cerita kepiting dan bangau tua. Alkisah, hiduplah seekor bangau tua yang sudah lemah dan tidak lagi cekatan dalam mencari ikan. Hampir semua ikan yang ia incar berhasil meloloskan diri. Di musim kemarau yang panjang, dia pun memikirkan rencana untuk bertahan hidup. Aku harus mengumpulkan ikan-ikan, idenya. Di hadapan ikan-ikan, ia menceritakan jika ia melihat sungai yang segar, jernih, banyak tumbuhan, dan masih sedikit ikan. Sungai itu begitu indah, airnya begitu jernih dan segar. Cerita bangau tua. "Di mana itu bangau tua?" tanya seekor ikan. Bangau lantas menawarkan diri untuk membawa mereka ke sana. Namun karena sudah tua, ia hanya bisa mengangkut ikan itu satu persatu. "Ada di sungai seberang. Jika mau, aku bersedia membawa kalian ke sana. Tetapi karena aku sudah tua, aku hanya bisa membawa kalian satu persatu," tawar bangau. Ikan-ikan itu pun bersedia, tetapi seekor kepiting besar menyela. "Tuan bangau, bolehkah saya ikut mendaftar?" tutur kepiting besar. Melihat tubuh besar dan daging yang empuk, bangau tua pun tergiur untuk membawa kepiting itu segera. Ia meminta maaf karena harus membawa kepiting dengan paruhnya. "Aku janji tak akan melukaimu, kepiting," tutur bangau tua. Di perjalanan, kepiting tak melihat ada sungai lain selain tempatnya semula. "Di mana sungai segar itu?" Bangau itu tertawa. "Tidak ada sungai jernih. Kau akan aku bawa ke sarangku," tawa bangau tua. Kepiting pun menyadari bahwa isu sungai jernih adalah ide bangau tua untuk memperoleh mangsa. Ia tersadar akan menjadi santapan bangau tua. Dengan cepat, kepiting menggunakan capitnya untuk menjepit leher panjang bangau tua. Bangau tua pun terluka dan segera melepaskan kepiting.
Kepiting berlari cepat menuju sungai dan memberitahu ikan-ikan lainnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, sebaik-baiknya kamu berbohong menyembunyikan kejahatan, suatu saat akan ketahuan juga. Jangan pernah merugikan orang lain untuk keuntungan dirimu sendiri. Kerang mutiara yang tidak paham dengan diri sendiri. Intan adalah seekor kerang mutiara. Dia tinggal di sebuah samudera lepas. Intan sangat periang. Suatu hari, seekor ubur-ubur berenang tak jauh darinya. Ubur-ubur itu berenang dengan anggun. Tentakelnya terlihat sangat menakjubkan. Andai aku seekor ubur-ubur, pasti semua orang akan menyukaiku karena keanggunanku. Aku juga akan sama cantiknya dengan ubur-ubur itu. Sayang, tubuhku ini tidak selembut dan sekenyal ubur-ubur, keluh Intan. Intan bergerak perlahan meninggalkan ubur-ubur. Tidak lama kemudian, seekor ikan pari lewat di depannya. "Hai Intan," sapa ikan pari. Intan menarik napas dalam-dalam. Barangkali akan lebih menyenangkan jika aku seekor ikan pari. Aku bisa dengan bebas mengarungi lautan lepas. Bosan juga terus-terusan bergerak perlahan di dasar laut ini. Intan mengatupkan tubuhnya dan mencoba tidur di dasar laut. Dengan sedih, ia mencoba menutup matanya. Begitu seterusnya. Intan merasa dia adalah binatang yang paling buruk. Apalagi kemampuannya berenang juga buruk. Suatu hari diadakan sebuah pesta bawah laut. Semua hewan laut berlomba-lomba membuat diri mereka cantik. Intan pun begitu. Dia hanya punya mutiara-mutiara yang dihasilkan olehnya. Jadi, dia merangkainya menjadi kalung yang cantik dan kemudian memakainya. Ketika ia sampai di acara, semua orang berdecak kagum kepadanya. Rupanya mereka suka dengan mutiara yang dihasilkan oleh Intan. Anehnya, Intan tidak pernah menyadari bahwa mutiaranya memang sangat indah dan berkilauan. Selama ini, Intan tidak pernah memperdulikan mutiara-mutiara miliknya. Bahkan, tidak jarang mutiara-mutiara itu dia gunakan untuk bermain. Intan baru menyadari sesuatu. Rupanya, menciptakan mutiara adalah keahliannya. Bahkan baik ubur-ubur, ikan pari, atau binatang lain pun tidak bisa membuat mutiara. Tuhan, terima kasih Kau jadikan aku seekor kerang mutiara. Kau telah menciptakanku dengan sangat baik, dan aku pun bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Maafkan aku yang sering mengeluh. Aku senang dengan semua yang Kau berikan. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kunci untuk menjadikan diri kita bahagia adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Semua ciptaan Tuhan, sekecil apapun itu, pasti bermanfaat. Semut dan Merpati. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang mencari makan. Ia terpisah dari rombongannya hingga ke tengah hutan. Saat sampai di dalam hutan, ia pun kehausan dan menepi ke pinggir sungai untuk meminum air sungai. Saking hausnya, ia mencondongkan tubuh ke arah sungai terlalu dalam, hingga akhirnya ia tergelincir dan tercebur ke dalam sungai. Semut terus berteriak untuk meminta pertolongan. Ia berharap ada hewan di dalam hutan yang mendengar teriakannya. Sayangnya,
teriakannya tersebut sama sekali tidak terdengar oleh hewan-hewan lainnya. Berhubung arus sungai pada saat itu sangat deras, maka tak heran kalau semut terbawa arus hingga ke tengah sungai yang agak dalam. Saat sudah tidak memiliki tenaga dan akan menyerah, ia masih tetap meminta tolong dengan suaranya yang semakin surut. Pada saat itu, terlihatlah seekor burung merpati yang sedang terbang di atas sungai dan melihat seekor semut yang sudah hampir tenggelam. Karena kasihan melihat semut yang sudah akan tenggelam, burung merpati itu pun menolong semut tersebut dengan cara menarik sehelai daun yang ada di pohon dekatnya, lalu menjatuhkannya ke samping semut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, sang semut pun berusaha naik ke atas daun. Saat semut sudah naik ke atas daun, burung merpati mendekat dan menggigit daun tersebut, lalu menyeretnya hingga ke tepi sungai. Alhasil, semut pun berhasil diselamatkan oleh burung merpati. Ia sangat berterima kasih dengan burung merpati karena telah menyelamatkan nyawanya dan berjanji kalau ia akan membalas kebaikannya di kemudian hari. Tak berapa lama selang sejak nyawa semut berhasil diselamatkan oleh burung merpati, di suatu hari semut yang sedang berjalan santai mencari makan melihat burung merpati. Burung merpati ternyata sedang asyik bertengger di atas pohon, sehingga ia tidak melihat kalau ternyata ada seorang pemburu yang sudah mengincarnya dengan senapan. Semut yang berada di dekat lokasi tersebut melihat si pemburu yang sedang membidik burung merpati. Ia kemudian berlari sekencang mungkin dan sekuat tenaga menghampiri si pemburu. Ketika akan melepaskan tembakan ke arah burung merpati, semut dengan sigap langsung menggigit tangan pemburu. Karena merasa terkejut dan sakit, si pemburu melepaskan tembakan ke sembarang arah. Suara tembakan yang kencang terdengar oleh burung merpati dan membuatnya terbang menjauh dari pemburu. Semut pun juga ikut berlari menjauh dari pemburu. Keduanya pun berhasil melarikan diri dari ancaman si pemburu. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita sebagai sesama makhluk hidup sudah sewajarnya untuk hidup saling tolong-menolong, serta selalu bersikap balas budi kepada orang yang telah menolong kita. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan, seperti lem yang mereka keluarkan dari mulut. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, tetapi mereka tidak menghiraukan tarian indahnya.
karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang Sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang Sembah dengan kagetnya. "Tenang saja, masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka, setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kelola waktu dengan baik untuk mempersiapkan masa depan. Tidak ada yang menjamin kesulitan tidak akan datang. Jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk bersenang-senang. 3 binatang yang bersyukur. Kisah peneguh keimanan. Ada 3 binatang yang senantiasa tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur karena aku masih lebih beruntung dibandingkan seekor kelelawar yang suka mandi dengan air kencingnya sendiri, kata kerbau. Kemudian kelelawar berkata, "Aku juga tetap bersyukur karena aku masih lebih beruntung daripada jadi cacing. Cacing tidak memiliki kaki dan berjalan dengan perutnya di atas tanah." Cacing juga tetap bersyukur. "Aku juga bersyukur karena aku masih lebih baik dibandingkan jadi manusia yang tidak beriman. Karena manusia yang tidak beriman akan masuk neraka dan disiksa di sana selama-lamanya." Hikmah dari kisah ini yaitu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur atau ingkar.